Halo teman-teman, balik lagi nih di channel pembelajaran saat pandemi COVID-19. Bagaimana kabarnya hari ini? Saya doakan teman-teman tetap sehat ya dan dipermudahkan dalam segala aktivitasnya. Di dalam materi kali ini kita akan membahas kebijakan dan kegiatan MSDM. Sebelum masuk topik utama, perkenalkan dulu saya dari kelompok 3 Christian Wahyu Umar bersama rekan saya Ahmad Abdul Fatah. Kegiatan MSDM itu apa saja sih? Nah, secara umum, kegiatan MSDM itu dapat dikategorikan menjadi 4 bagian. Ada persiapan pengadaan, ada pengembangan dan penilaian, setelah itu ada kompensasi dan perlindungan, dan yang terakhir ada hubungan-hubungan kepegawaian. Sekarang kita masuk ke persiapan dan pengadaan. Kegiatan persiapan dan pengadaan meliputi 1. Analisis jabatan, yaitu kegiatan untuk mengetahui jabatan-jabatan dalam organisasi dan tugas serta persyaratan yang harus dimiliki oleh si pemegang jabatan. Yang kedua ada rincian tugas, yang ketiga ada persyaratan tugas, dan yang terakhir ada standar kinerja. Sekarang kita masuk ke pengembangan dan penilaian. Setelah bekerja secara berkala, pegawai harus diberikan pelatihan-pelatihan. Hal ini dibutuhkan untuk meningkatkan produktivitas pegawai. Setelah itu dilakukan, barulah kita masuk ke dalam penilaian untuk melihat kinerja para pegawai apakah sudah sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal ini juga membantu dalam perencanaan karir si pegawai. Selanjutnya ada pengkompensasian dan perlindungan. Para pegawai harus diberikan kompensasi dalam bentuk program kesejahteraan seperti kesehatan dan jaminan hari tua. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam hubungan-hubungan kepegawaian. Hubungan-hubungan kepegawaian meliputi usaha untuk memotivasi si pegawai. Hal ini dilakukan untuk penataan pekerjaan yang baik. Juga untuk meningkatkan disiplin pegawai agar menaati peraturan-peraturan yang ada. Setelah itu ada kebijakan dan praktek sumber daya manusia, yaitu meliputi praktek seleksi, program pelatihan dan pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan antarmuka, praktek SDM internasional, dan mengelola keanekaragaman dalam organisasi. Di dalam praktek seleksi, ada analisis pekerjaan. Analisis pekerjaan mencakup pengembangan suatu uraian yang rinci dari tugas-tugas yang tercakup dalam sebuah pekerjaan dan memastikan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan yang harus dimiliki oleh seorang karyawan untuk melakukan pekerjaan itu dengan sukses. Setelah itu ada piranti seleksi yang meliputi wawancara, tes tertulis, dan tes simulasi kerja. Baik, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ahmad Fatah. Jenis-jenis program pelatihan dan pengembangan. A. Kategori keterampilan. B. Metode pelatihan. C. Pengembangan karir. Kategori keterampilan. Kita dapat membagi keterampilan ke dalam 4 kategori umum, yaitu yang pertama melek huruf dasar, yang kedua teknis, yang ketiga hubungan antar pribadi, yang keempat pemecahan masalah. Metode penelitian. Jenis-jenis metode pelatihan terdiri dari yang pertama pelatihan di tempat kerja, yang kedua pelatihan di luar tempat kerja. Kebanyakan pelatihan dilangsungkan di tempat kerja. Pilihan ini dapat dikaitkan dengan kesederhanaan dan biasanya dengan rendahnya biaya. Tetapi pelatihan di tempat kerja dapat mengganggu tempat kerja itu dan mengakibatkan peningkatan kekeliruan ketika pembelajaran itu berlangsung. Juga beberapa pelatihan keterampilan terlalu rumit untuk dipelajari di sana. Dalam kasus semacam itu, pelatihan hendaknya diadakan di luar tempat kerja. Pengembangan karir. Karir adalah suatu deretan posisi yang diduduki oleh seorang selama perjalanan usianya. Definisi ini tidak menyiratkan kemajuan, sukses, atau kegagalan. Sasaran berikut ini konsisten dengan pandangan bahwa Anda dan hanya Anda pemegang tanggung jawab primer untuk karir Anda sendiri. Yang pertama, kenalilah diri Anda sendiri. Yang kedua, kelolalah reputasi Anda. Yang ketiga, ciptakan dan pertahankan kontak jaringan kerja. Yang keempat, tetaplah mengikuti perkembangan terbaru. Dan kelima, jaga keseimbangan antara kompetensi spesialis dan generalis Anda. Yang keenam, dokumentasikan prestasi Anda. Yang ketujuh, jagalah pilihan Anda tetap terbuka. 3. Evaluasi kerja. Evaluasi kinerja mempunyai sejumlah maksud dalam organisasi. Manajemen menggunakan evaluasi untuk keputusan
sumber daya manusia yang umum. Evaluasi memberikan masukan untuk keputusan penting seperti promosi, transfer, dan pemutusan hubungan kerja. Evaluasi berfokus pada keterampilan dan kompetensi karyawan yang dewasa. Ini tidak memadai, tetapi melalui program ini dapat dikembangkan untuk diperbaiki. Siapa seharusnya melakukan penilaian? Yang pertama, atasan langsung. Yang kedua, rekan kerja. Yang ketiga, evaluasi diri. Yang keempat, bawahan langsung. Dalam hal evaluasi kerja terdapat beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, metode evaluasi kerja. Yang kedua, memberikan umpan balik kerja. Yang ketiga, bagaimana dengan evaluasi kinerja tim. Yang pertama, metode evaluasi kerja. Bagaimana kita mengevaluasi kinerja seorang karyawan? Artinya, apa yang merupakan teknik-teknik khusus untuk evaluasi itu? Bagian meninjau metode evaluasi kinerja yang utama. Yang A, esai tertulis. B, insiden kritis. C, skala penilaian grafik. D, skala penilaian perilaku terjangkar. E, perbandingan orang jamak. F, peringkat urutan kelompok. G, peringkat individual. H, perbandingan berpasangan. 2. Memberikan umpan balik kinerja. Bagi banyak manajer, memberikan umpan balik kinerja kepada para karyawan termasuk dalam beberapa kegiatan yang tidak disukai. Sesungguhnya, kalau tidak ditekankan oleh kebijakan dan pengawasan organisasi, para manajer mungkin agak mengabaikan tanggung jawab ini. Pemecahan masalah umpan balik kinerja adalah jangan mengabaikan, tetapi melatih para manajer bagaimana menyelenggarakan pertemuan umpan balik yang efektif. 3. Bagaimana dengan evaluasi kerja tim? 4. Saran yang dikemukakan untuk merancang suatu sistem yang mendukung dan memperbaiki kinerja tim. Yang pertama, tautkan hasil-hasil tim pada tujuan organisasi. Yang kedua, mulailah dengan para pelanggan tim dan proses kerja yang diikuti tim untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Yang ketiga, ukuran baik kerja tim maupun individu. Yang keempat, latihlah tim untuk menciptakan ukurannya sendiri. 4. Titik interaksi serikat kerja manajemen. Serikat pekerja adalah suatu sasaran bagi karyawan untuk bertindak kolektif guna melindungi dan memperjuangkan kepentingan karyawan. Bagi karyawan yang menjadi anggota serikat kerja, tingkat upah dan kondisi pekerjaan secara eksplisit diutarakan secara jelas dalam kontrak yang dirundingkan lewat tawar-menawar kolektif antara wakil-wakil serikat pekerja dan manajemen organisasi, di mana ada serikat pekerja, dia mempengaruhi aktivitas organisasi, perekrutan tenaga kerja, kriteria penerimaan tenaga kerja, jadwal kerja, rancangan pekerjaan, prosedur yang diperbarui, aturan keselamatan kerja, dan sifat memenuhi syarat untuk program pelatihan. Merupakan contoh-contoh dari aktivitas yang mempengaruhi oleh serikat pekerja. Bidang pengaruh serikat pekerja yang paling jelas dan menyerap tentu saja adalah tingkat upah dan kondisi kerja. 5. Praktek sumber daya manusia internasional. Banyak kebijakan dan praktek sumber daya manusia yang harus dimodifikasi untuk mencerminkan perbedaan masyarakat. Untuk mengilustrasikan pokok ini, baiklah kita lihat sepintas masalah memilih manajer untuk tugas luar negeri dan pentingnya evaluasi kinerja dalam budaya yang berlainan. A. Seleksi. B. Evaluasi kinerja. 6. Mengelola keanekaragaman dalam organisasi. Unit Parcel Service atau disingkat UPS telah mengambil suatu pendekatan yang agak unik ke arah pengelolaan keanekaragaman. Perusahaan ini tengah memberikan kepada manajernya suatu kursus kilat mengenai masa-masa sulit. Perusahaan meyakini bahwa
Manajernya tidak benar-benar mampu memahami masalah-masalah seseorang kecuali bila mereka sendiri diundang masalah itu. Jadi, tiap tahun UPS menguasai 40 manajer tingkat menengah dan tingkat atas ke masa belajar komunitas selama sebulan yang mengharuskan mereka tinggal dan bekerja dalam komunitas miskin. Bagi banyak pihak, program mereka cenderung menekan yang pertama, tempat kerja yang akrab dengan keluarga, kedua, yang memberikan pelatihan keanekaragamaan, yang ketiga, mengembangkan program mentor. Kesimpulan dari slide di atas yaitu kebijakan sumber daya manusia terdiri dari praktek seleksi, program pelatihan pengembangan, evaluasi kinerja, hubungan antar muka serikat pekerja, manajemen, praktek sumber daya internasional, dan yang terakhir adalah mengelola keanekaragamaan dalam organisasi. Semua itu dilakukan untuk mendapatkan manajer yang handal dan mengerti akan tentang tantangan yang sudah menanti, dan juga tahapan-tahapan tersebut memudahkan kita untuk mendapatkan karyawan yang berkualitas dan sesuai dengan keahlian yang dimilikinya. Terima kasih. Baik, demikian materi yang dapat kami sampaikan pada malam hari ini. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf apabila ada salah kata dalam penyampaian materi. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih. Jaga kesehatan, Tuhan memberkati.